ketemu lagi dengan saya Welly, dosen di serba-serbi acting teater, keaktoran, penyutradaraan, naskah, dan semuanya soal serba-serbi acting teater. Oke bro, berbicara soal apa teater ini tidak akan ada selesainya ya. Banyak masalah-masalah, banyak persoalan-persoalan, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak tantangan-tantangan yang muncul di sekitar kita. Nah sekarang saya akan berbicara soal ekspresi. Nah ekspresi ya, terutama ekspresi wajah. Ekspresi ini ada dua, ada ekspresi wajah dan ada ekspresi tubuh. Nah, ekspresi wajah dan ekspresi tubuh. Ekspresi itu ya, terutama ekspresi wajah ataupun ekspresi tubuh itu perlu diolah terlebih dahulu, perlu dilatih terlebih dahulu supaya hasilnya betul-betul bisa maksimal. Ya, proses pelatihan itu dilakukan dengan cara olah mimik kalau ekspresi wajah ya. Kalau ekspresi tubuh dilakukan dengan cara olah tubuh. Nah, itu proses pelatihan yang dilakukan selama ini oleh seorang aktor teater ya. Oleh seorang aktor teater. Kemarin saya sempat menjanjikan untuk memperlihatkan video Lukman Sardi ketika menyampaikan persoalan acting teater dan acting film. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan ini dulu karena ini menurut saya hal yang penting ya. Menurut saya hal yang penting soal ekspresi. Nah, khusus sekarang adalah soal ekspresi wajah. Nah, bagaimana itu dan cara mengolahnya bagaimana, bro? Kita akan coba ulas pelan sekali. Baik, wajah kita ini itu dibagi menjadi 3 ruang. Ruang pertama ada di alis sampai bagian dahi, bagian atas. Ini batas akhir antara rambut dengan kulit dahi ya. Ini ruang pertama. Kemudian ruang yang kedua mulai dari alis tadi atau dari mata sampai hidung. Kemudian ruang yang ketiga dari hidung sampai janggut atau dagu. Nah, itu 3 ruang yang perlu dan bisa sangat memungkinkan untuk diolah sebagai apa ya, pencarian bentuk dan memaksimalkan bentuk ekspresi yang dimiliki oleh kita semua, bro. Jadi jangan kemudian berkecil hati atau jangan kemudian mikir bagaimana caranya untuk melatih ekspresi itu. Tidak usah gampang, tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Semuanya akan bisa dilakukan dengan proses yang maksimal dengan latihan tentunya. Nah, latihan ini butuh apa ya? Butuh kesadaran dulu bahwa kita ini setiap hari melakukan acting, melakukan apa ya? Ekspresi-ekspresi yang luar biasa sebetulnya gitu ya. Ketika kita sedih, takaran sedih yang kita lakukan sangat luar biasa, mendalam dan muncul dari hati gitu ya. Kemudian ketika kita gembira, kegembiraan itu meluap-luap sampai bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika kita marah pun juga demikian bisa dirasakan oleh orang lain ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang muncul dari hati akan bisa dirasakan dengan hati. Nah, itu penting itu. Sesuatu yang muncul dari hati akan bisa dirasakan dengan hati. Maka kalian, bro, ketika melakukan acting, lakukan dengan hati, maka akan dirasakan oleh orang lain dengan hati. Itu. Kemudian soal acting ini terutama soal ekspresi ini memerlukan apa ya? Memerlukan konsentrasi yang sangat kuat gitu. Bagaimana kemudian ekspresi ini dibangkitkan dengan sebuah apa ya? Kesadaran, kemudian kesadarannya ini kesadaran bahwa dia ini akan melakukan acting yang pada saat itu dia tidak merasakan itu gitu. Tetapi harus merasakan itu pada saat itu. Nah ini
Jadi sebenarnya secara psikologi aslinya dia tidak merasakan sebuah kekecewaan, tidak merasakan sebuah rasa sedih, tidak merasakan sebuah amarah, tidak merasakan sebuah putus asa dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini, bro, ketika diminta untuk melakukan acting teater, dia harus melakukan itu, gitu loh. Harus memunculkan itu sebagai sebuah pertanggungjawaban diri sebagai seorang aktor yang muncul di panggung pertunjukan. Nah, muncul di panggung pertunjukan sebagai seorang aktor yang menjadi tokoh. Nah, ngono lho. Menjadi tokoh, bukan seolah-olah seperti tokoh, bukan. Kalau seolah-olah, orang akan melihat kita juga seolah-olah. Kalau kita menjadi, maka orang melihat, wah, sampai kayak gitu ya. Jadi merasakan betul. Sampai, bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Nah, itu karena muncul dari dalam diri. Nah, itu pembangkitan atau memunculkan itu butuh latihan yang cukup maksimal dan rutin begitu. Untuk mengasah ekspresi ini harus diasah betul-betul. Nah, cara mengasahnya bagaimana? Ya, memahami keseharian kita. Kalau kita melihat kita pernah menangis atau kita merasakan kita pernah sedih dan lain sebagainya. Nah, itu kita merasakan betul apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu kalau di teorinya Richard Zbolelawski dalam teori keaktoran ya, itu namanya adalah ingatan emosi. Nah, Richard Zbolelawski itu memunculkan beberapa langkah untuk melatih keaktoran ya. Ada teknik kill point namanya, konsentrasi ya, ingatan emosi, laku dramatik, kemudian pengamatan dan observasi, kemudian yang terakhir imajinasi. Nah, ini 5 poin penting untuk bisa menggali potensi diri sebagai seorang aktor ya, yang punya acting yang sangat luar biasa. Nah, kembali lagi soal ekspresi tadi. Nah, membangkitkannya tadi adalah pada poin yang kedua, pada teknik pelatihan keaktoran Richard Zbolelawski, ingatan emosi. Jadi ingatan emosi itu memori yang sudah berlalu dimunculkan kembali ke sini, dituangkan, ditokno, dikeluarkan ke dalam diri kita, diekspresikan. Nah, dalam ekspresi wajah kita dan ekspresi tubuh kita. Karena otomatis ketika kita takut, maka tubuh kita akan ikut dikendalikan gitu. Ketika kita sedih, tubuh kita juga ikut sedih. Ketika kita marah, tubuh kita akan memiliki dampak itu. Nah, maka kemudian ya perlu adanya proses pendalaman, kemudian proses pelatihan yang signifikan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, untuk melatih ruas-ruas itu tadi, ada ruas atau ruang yang pertama, ruang yang kedua, ruang yang ketiga. Nah, cara melatihnya adalah dengan cara satu, ya, dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari tepuk-tepuk dahi, kemudian pelipis, pipi, ya, hidung, kemudian dagu, itu tahap untuk pemanasan. Kenapa? Supaya tidak terjadi cedera di area sini. Nah, terutama ada engsel di sini yang berbahaya ketika teman-teman mangap, tidak dilakukan pemanasan, nanti engselnya kekunci, tidak bisa kembali. Nah, karena pernah ada kasus seperti itu. Nah, ada pemanasan terlebih dahulu. Nah, misalnya ditepuk-tepuk pelan-pelan gini dulu, ya, diputar-putar pelan. Nah, ini pelan-pelan begitu. Nah, tidak perlu sampai bunyi tepok-tepok, tidak perlu. Apalagi sampai jebuk-jebuk. Nah, tidak jadi berekspresi, nanti bonyok semua. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk melatihnya, satu dengan pemanasan, yang kedua olah mimik. Nah, olah mimik ini memunculkan urat-uratnya, memaksimalkan kerutan-kerutan yang ada di area wajah ini. Misalnya kita melatih ruas yang pertama.
ya, dari ini. Kita memunculkan kerutan-kerutan yang ada di sini, kemudian kerutan yang di sini. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini proses melatihkan. Bagaimana kemudian konsentrasi kita bisa dibagi antara dahi dengan sela-sela sini. Nah, ini kalau tidak terbiasa kita tidak mengetahui caranya. Nah, begitu juga yang lain seterusnya. Itu butuh proses pendalaman. Begitu juga dengan bola mata. Nah, ini butuh dilatih, menggerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, berputar dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk memaksimalkan fokus atau konsentrasi di mata atau bentuk ekspresi yang dibangkitkan lewat mata, bola matanya itu. Kemudian kerutan yang ada di sini, ya, itu sudah turun di area yang kedua, ya. Kemudian melatih hidung supaya bisa kembang kempis. Untuk acting sangat berguna ketika menunjukkan ke ke orang lain, misalnya baunya makanan, atau tokoh lain ya, menunjukkan ke tokoh lain baunya makanan, harumnya apa begitu. Nah, itu ditunjukkan lewat itu. Nah, kemudian area bawah bisa dilatih dengan macam-macam, dengan memancungkan mulutnya, menggeserkan kanan dan kiri, membuka mulutnya maksimal dan seterusnya, sampai akhirnya ujungnya bisa dikumpulkan aja semua, dikumpulkan semua atau dibuka lebar semua. Nah, itu untuk proses olah mimik. Baru tahap berikutnya adalah olah mimik tahap yang kedua, ini menggali ekspresi. Nah, bagaimana caranya kemudian menggali ekspresi? Itu pun bisa kita lakukan bertahap. Nah, nanti kita akan kasih contoh. Ini kita akan ada contohnya bagaimana kemudian menggali ekspresi hanya satu bagian saja. Nanti akan saya coba dengan menggunakan masker. Hanya di ruang yang perbatasan antara 1 dan 2 ini. Nah, jadi dari dahi ke mata. Terutama fokusnya adalah pada ekspresi mata sekarang. Nah, fokusnya pada ekspresi bagaimana mata. Caranya bisa tidak diterjemahkan. Nah, kita lihat yang pertama ini dulu. Nah, ekspresi mata kita lihat. Nah, bro, kalian bisa melihat ya bagaimana kemudian bola mata itu ternyata bisa berbicara. Jadi tidak hanya bagian tubuh yang ada persendiannya saja yang bisa bicara. Mata ini sangat luar biasa energinya, dan mata ini sangat jujur dan paling bisa dilihat dia mengelabui, berbohong atau ada sesuatu yang dirahasiakan, itu bisa terlihat dari bola mata kita. Nah, nanti kita akan lihat itu bentuknya bagaimana itu. Nah, itu tuh kita lihat. Nah, teman-teman lihat itu ekspresi yang pertama ini ekspresi apa? Nah, gitu ya. Itu pendalamannya yang dilakukan dengan seperti itu. Nah, dan teman-teman bisa membayangkan ekspresi yang di bawah itu apa kira-kira? Atau yang di ruas yang mulai hidung sampai ke bawah itu apakah juga ikut tarikan dari yang di sini? Nah, kemudian ekspresi yang kedua ini. Nah, tentunya tarikannya juga ikut. Ini akan mengimbangi ekspresi matanya. Karena ada maksud yang disampaikan, ada bentuk yang dimunculkan di situ. Nah, begitu juga ekspresi ketiga, ekspresi keempat dan seterusnya ini. Ini untuk menunjukkan itu. Nah, kira-kira kalau teman-teman menangkap ekspresinya ini ekspresi apa saja? Nah, coba nanti ditulis di kolom komentarnya ya, di ekspresi 1 apa, ekspresi 2 apa, ekspresi 3 apa. Kalau kemudian tepat berarti Anda atau kalian atau kamu, bro, betul-betul bisa mencerna atau bisa menangkap ekspresi itu, dan kalian pasti bisa melakukan ekspresi dengan baik. Nah, karena ini hanya contoh ya, contoh awal. Nah, nanti proses latihannya bisa kalian kembangkan. Medianya sekarang itu sudah sangat kaya, dan kalian bisa
melatihkan dengan bentuk yang beraneka ragam, bermacam-macam sesuai dengan kapasitas kita. Karena saya mencoba menggunakan medium handphone ini untuk memaksimalkan potensi ekspresi saya. Hanya khusus di mata. Nah, ini butuh keyakinan ketika saya mandang seperti ini. Nah, antara ini dengan ini berbeda. Ada makna yang berbeda di bola mata saya. Dengan ini berbeda. Nah, itu bergantung pada capaian kita masing-masing. Nah, itu ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman sekalian, Anda, kalian, dan bro. Nah, tetap ikuti perkembangan channel ini. Nah, maka jangan lupa subscribe, like, share. Loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welly dosen, serba-serbi acting teater, ya keaktoran, penyutradaraan, naskah, dan semuanya.